Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Ibu Sri Isnowati selaku dosen pengampu mata kuliah Ekonomi Moneter, serta teman-teman yang kami cintai dan kami banggakan. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu neraca modal surat berharga yang beranggotakan saya sendiri, Nabila Rafa Sakila Susanto, dengan NIM akhir 0069, kemudian ada Kak Olivia Jessica dengan NIM akhir 0060, kemudian ada Kak Rahma Aprilia Anjani dengan NIM akhir 0049. Untuk materi yang pertama, yaitu surat berharga. Surat berharga adalah dokumen yang memiliki nilai uang yang dilindungi dan diakui secara hukum untuk kepentingan transaksi perdagangan, pembayaran, penagihan, atau sejenis lainnya. Kemudian yang kedua, ada investasi portofolio. Investasi portofolio merupakan aset investasi seperti saham, obligasi, reksadana, atau deposito, dan lainnya yang dimiliki oleh seseorang atau instansi dengan tujuan untuk memperoleh imbal hasil dari pertumbuhan nilai instrumen investasi di masa depan. Kemudian ciri-ciri surat berharga, yang pertama harus memiliki nama, yang kedua bentuk suratnya berupa dokumen tertulis, yang ketiga adanya tanda tangan dari pihak-pihak terkait, kemudian yang keempat terdapat akta perintah atau janji membayar, kemudian yang kelima terdapat nama orang yang bertanggung jawab untuk membayar di dalam dokumen, kemudian yang terakhir adanya keterangan jatuh tempo atau waktu pembayaran yang harus dilakukan. Selanjutnya ada jenis-jenis surat berharga. Yang pertama ada wesel, kedua ada cat, ketiga ada surat sanggup, keempat ada kwitansi, kelima ada saham, keenam ada bilet giro, ketujuh ada obligasi, kedelapan ada deposito. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi investasi portofolio. Yang pertama ada tingkat suku bunga. Tingkat suku bunga merupakan faktor utama yang menentukan tingkat investasi portofolio di suatu negara. Yang kedua ada tingkat pertumbuhan ekonomi. Tingkat pertumbuhan ekonomi mencerminkan seberapa besar perekonomian suatu negara dapat merangsang pertumbuhan sektor-sektor produksi dalam rangka meningkatkan nilai tambah ekonomi. Lalu selanjutnya ada tingkat inflasi. Tingkat inflasi merupakan mencerminkan adanya kenaikan harga-harga dalam suatu perekonomian. Dari grafik di atas dapat disimpulkan bahwa dari kuartal 1 sampai 4 di tahun 2019 cenderung stabil, yaitu hanya mengalami peningkatan sebesar 1.753 dan mengalami ketidakstabilan di tahun 2020, yaitu penurunan drastis hingga negatif 6.343 di kuartal pertama. Kemudian naik dengan signifikan hingga 9.744 di kuartal kedua dan merosot lagi di kuartal ketiga hingga negatif 1.984. Lalu kembali mengalami peningkatan sampai awal 2021, yaitu 4.917. Kemudian mengalami penurunan sampai akhir 2022. Naik di awal 2023 dan turun di pertengahan 2023. Kemudian naik lagi di akhir 2023 hingga mencapai 4.880 dan mengalami penurunan di awal 2024, yaitu negatif 1.791. Dari data di atas dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2019 jumlah investasi portofolio sebesar 21.990 dan mengalami penurunan yang sangat drastis di tahun 2020 hingga mencapai angka 3.369. Kemudian mengalami sedikit peningkatan di tahun 2021, yaitu sebesar 5.086, dan kembali merosot di tahun 2022 hingga mencapai negatif 11.631. Kemudian naik dengan cukup signifikan di tahun 2023 hingga mencapai 2.250 dan mengalami sedikit penurunan di awal 2024 hingga mencapai negatif 1.791. Kesimpulan presentasi dari kelompok kami yaitu, surat berharga adalah instrumen keuangan yang memiliki nilai dan dapat diperdagangkan. Surat berharga berfungsi sebagai bukti kepemilikan aset atau piutang dan dapat mencakup berbagai bentuk seperti wesel, cek, kwitansi, surat sanggup,
unit giro, sertifikat deposito, obligasi, dan surat saham. Faktor yang mempengaruhi investasi portofolio adalah tingkat suku bunga, tingkat pertumbuhan ekonomi, dan tingkat inflasi. Dan dari data yang sudah tertera, dapat disimpulkan bahwa investasi portofolio mengalami penurunan dari awal 2020 hingga penghujung 2022, yang disebabkan terjadinya wabah pandemi COVID-19 yang kemudian mulai merangkak naik hingga penghujung tahun 2023. Sekian presentasi dari kelompok 7 dengan materi investasi portofolio. Kami berharap presentasi yang kami sampaikan dapat berguna bagi para penonton. Sekian dan terima kasih.